Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Video saya kali ini, saya beri judul Paradigma yang Keliru tentang Doa. Sehingga orang malas untuk berdoa. Bapak Ibu, sempat dibuat kaget oleh banyak anak-anak muda zaman sekarang dengan pandangan mereka dan lontaran pertanyaan-pertanyaan mereka yang membuat saya kaget mendengar pertanyaan mereka. Karena apa? Di zaman sekarang ada begitu banyak anak-anak muda yang sangat pandai dengan pemikiran mereka yang begitu kritis. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka sungguh seringkali tidak terduga. Yang pertama, mereka bertanya, buat apa kita harus berdoa? Kita tidak perlu berdoa, Om. Sebab yang pertama, bukankah Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau utarakan? Poin pertama, kemahatauan Tuhan. Sehingga mereka berpikir secara kritis, doa tidak perlu lagi dipanjatkan. Mazmur 139 ayatnya yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Atas dasar ayat firman Tuhan inilah mereka mengatakan begitu. Buat apa kita mesti berdoa? Toh Tuhan tahu. Sebelum kita berkata-kata, Tuhan sudah mengerti apa yang bakal kita katakan. Nah, Bapak Ibu, Matius pasal yang ke-6, ayat 7 dan 8, Tuhan Yesus pun juga mengatakan, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, Bapak Ibu, semakin anak-anak muda ini belajar firman Tuhan, semakin banyak mengerti isi tentang Alkitab. Oleh karena itu, mereka juga akhirnya kaya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita pun bisa terkaget-kaget. Mereka mengatakan seperti itu, nggak perlu kita berdoa, ngapain? Sebab Tuhan sudah tahu apa yang aku perlukan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, memang Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebelum kita katakan, Tuhan sudah mengerti. Tetapi Tuhan sama seperti Anda dan saya sebagai orang tua dari anak-anak kita. Kita pun tahu kebutuhan anak-anak sebelum mereka memohon, meminta kepada kita. Tetapi jujur aja, saya sebagai seorang papa senang sekali jika anak saya mau mengutarakan kebutuhan mereka. Sehingga saya akan merasa semakin berarti hidup saya di dalam kehidupan anak-anak saya. Bapak Ibu, di sini pun juga ada pengajaran yang seringkali juga diajarkan secara salah. Di mana sebagian pendeta dalam tanda kutip berkata, kita perlu memiliki bahasa sandi, yaitu adalah bahasa roh.
untuk kita menaikkan doa. Agar supaya tidak dicuri oleh iblis. Bapak Ibu, saya tidak setuju. Ya, tidak setuju. Sebab kenapa? Kenapa? Sebab jika Tuhan adalah Allah yang maha kuasa, pasti iblis tidak bisa mencurinya. Kalau toh iblis bisa mencurinya, buat apa bagi Tuhan? Dia sudah tahu, sebelum kita utarakan, dia sudah memahami apa yang kita perlukan. Bahkan kita punya kesimpulan yang sama. Ketika Tuhan tidak memberkati Anda dan saya, jika rezeki itu disediakan oleh Tuhan untuk kita, maka tidak ada satupun oknum yang bisa menghalangi berkat yang oleh Tuhan diberikan kepada kita. Oleh karena itu, salah jika ada orang berkata, kita memerlukan harus bisa berbahasa roh. Sehingga iblis tidak bisa mencuri ketika kita berkata-kata dengan Tuhan. Bapak Ibu, dia adalah Allah yang maha kuasa, sehingga jika dia adalah Allah yang maha kuasa, pasti iblis tidak punya kuasa untuk mencuri apa yang kita doakan kepada dia. Yang kedua, mereka punya pandangan. Mengapa mereka tidak mau berdoa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat ya. 1 Yohanes pasal 5. Ayatnya yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini pula, mereka orang-orang muda akhirnya berpikir, aku percuma berdoa, karena belum tentu sesuai dengan kehendak dia. Doa baru dikabulkan jika doa kita sama dengan kehendak Tuhan. Jika dengan demikian, buat apa? Toh semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Bapak Ibu jangan salah ya. Takdir itu bisa diubah. Oleh karena jika Tuhan yang menghendaki takdir diubah, itu bisa terjadi. Contohnya di dalam Alkitab adalah takdir yang Tuhan jatuhkan kepada Hizkia. Kita lihat ya, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu, itu lihat.
Hizkia sudah ditakdirkan oleh Tuhan, sakitnya tidak disembuhkan. Sampaikan pesan terakhirmu. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hizkia berdoa dengan terseduh-seduh. Dia menangis, dia berkata kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan ingat bahwa dia telah hidup setia kepada Tuhan. Nah, Nabi yang diutus yaitu Yesaya bin Amos, belum sampai keluar ke pintu gerbang, firman Tuhan datang, diminta Nabi Yesaya bin Amos menyampaikan pesan Tuhan, bahwa Tuhan ternyata akan menyembuhkan Hizkia dan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Berarti takdir bisa diubah oleh Tuhan sendiri ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu tetaplah rajin berdoa. Doa pasti ada gunanya. Sebab Yesus Kristus Tuhan pun juga menganjurkan kepada saudara dan saya untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga. Orang berpikiran, manusia ini kan diberi kehendak bebas, free will. Tetapi ketika ada ajaran tentang predestinasi, yaitu tentang takdir, semua sudah ditentukan oleh Tuhan, maka mereka menjadi berpikiran, buat apa saya berdoa? Kehendak bebas itu kan tidak ada. Semua kan sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu, jawabnya kehendak bebas itu tetap ada. Tetap ada. Kita lihat bagaimana seorang yang diurapi oleh Roh Kudus, yaitu Daud. Yang Tuhan berkata, kepada Daud aku berkenan. Berarti Daud istimewa loh di hati Tuhan. Namun apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berbuat zina, ya. Daud berbuat zina. Berarti Daud menggunakan free will-nya. Dia menggunakan kehendak bebasnya untuk melakukan perbuatan dosa dan tidak setia dengan firman Allah. Nah, kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu, lihat. Daud menghampiri Betseba. Dia berzina dan dia membunuh Uria, suami daripada Betseba. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Daud ini juga adalah orang yang berdoa, memohon. Setelah dia melakukan pakai free will-nya, dia tahu dia berbuat dosa, dia mohon pengampunan dosa. Oleh karena itu, free will ini memang ada, ya. Tapi kita harus selalu minta bimbingan Tuhan agar supaya kita tidak menyalahgunakan kehendak bebas yang dianugerahkan kepada kita. Kita baca dari ayat yang lain, Mazmur 139 ya. 139 ayat 23 dan 24. Ini salah satu bentuk penyesalan daripada Daud. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku.
lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah, Bapak Ibu, Daud adalah orang yang sadar. Walaupun dia mengasihi Tuhan, seringkali dia juga bisa jalan di jalan yang serong. Oleh karena itu dia mohon terus pimpinan dari Tuhan agar supaya dia boleh jalan di jalan yang kekal, jalan yang benar. Terlebih ini disampaikan oleh Daud setelah Daud berzina dengan Batseba. Bapak Ibu, Daud adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Bukan berarti Daud ini adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita hitung-hitung, Daud ini berkali-kali berbuat salah. Tetapi selalu kesalahan itu disesali oleh dia. Dia selalu mohon ampun kepada Tuhan. Dan Daud adalah tipe orang yang gentleman. Ketika dia ditegur oleh Nabi Yesaya bin Amos, dia tidak mengelak. Dia langsung menyesali dan dia bertobat. Bapak Ibu, Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia. Tetapi jika manusia ada yang masuk ke neraka, itu adalah pilihan mereka sendiri, sebab mereka tidak mau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kita lihat Bapak Ibu Matius pasal 25 ayat ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yaitu kambing-kambing tadi. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, bacaan ini menceritakan orang-orang yang tidak pernah peduli selama dia hidup di dalam berkat kelimpahan kepada orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang asing, orang yang sakit, orang yang ada di dalam penjara. Mereka adalah kelompok daripada kambing-kambing yang ada di sebelah kiri Tuhan Yesus. Dan dia berkata dengan demikian pedasnya, karena mereka tidak mau peduli kepada orang yang sengsara semasa hidupnya bersama mereka, maka dia berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti neraka disediakan oleh Tuhan Yesus untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia sebagai umat ciptaannya yang sangat dia kasihi. Tetapi hati-hati, saudara. Jika manusia ada yang masuk ke neraka, itu oleh karena pilihan manusia tersebut. Karena mereka tidak mengikut kepada firman daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, poin yang terakhir. Mereka berkata, tidak ada hikmat yang daripada Tuhan. Manusia ini kan sudah ditakdirkan. Buat apa hikmat daripada Tuhan? Toh semua sudah ditentukan. Hidup ngawur saja sudah sama saja. Buat apa juga harus berdoa untuk minta hikmat? Bapak Ibu, orang perlu berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan. Tuhan memberikan hikmat. Dan lewat doa itu pula, setelah kita menenangkan diri, agar kita bisa berdoa, Tuhan akan memberikan hikmat untuk saudara bisa tepat mengambil keputusan. Tetapi anak-anak muda itu, karena mereka melihat, bukankah ada ajaran predestinasi tentang takdir, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan, doa kita dikabulkan juga jika sesuai dengan kehendak Dia, dan lain sebagainya, maka mereka menolak untuk berdoa. Percuma
berdoa minta hikmat, toh Tuhan sudah menakdirkan. Bapak Ibu jawabnya, hikmat dari Tuhan itu ada. Sebab apa? Kita membaca daripada 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan 28 ya. Ini adalah Salomo ya. Raja Salomo itu karena dia masih muda, ketika Tuhan menjumpai dia di dalam mimpi, Salomo minta, Tuhan, aku minta hikmat daripadamu supaya aku bisa memimpin bangsamu yang besar ini sebab aku belum berpengalaman. Nah, Bapak Ibu, kisahnya ini. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Perempuan yang pada sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup ini, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu, akibat Tuhan menganugerahkan hikmat kepada Salomo, suatu hari datanglah 2 orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Kedua ibu ini mengakui bahwa bayi ini anakku. Dan mereka membawa persoalan ini kepada Raja Salomo. Apa yang dilakukan oleh Salomo yang memang diberi anugerah, yaitu hikmat daripada Tuhan. Salomo minta pedang. Dan Salomo bilang di hadapan kedua ibu yang memperebutkan bayi satu yang hidup ini tadi. Algojo, penggalah bayi ini menjadi 2. Berikan kepada ibu A dan ibu B. Otomatis kedua ibu ini memberikan satu reaksi. Yang satu bilang, Raja, mohon jangan sekali-kali engkau penggal bayi ini. Biarkanlah bayi ini tetap hidup dan berikan kepada dia. Tetapi ibu yang satu, yang bukan empunya bayi tadi, bilang, Raja, supaya bukan untuk aku dan bukan untuk dia, penggalah bayi. Nah, sehingga dengan demikian Salomo bilang kepada pengawalnya, berikanlah kepada ibu yang menghendaki bayi ini masih tetap hidup. Dia adalah ibunya. Bapak Ibu, itulah hikmat. Bukti bahwa hikmat dari Tuhan itu ada diberikan kepada saudara dan saya yang meminta kepada dia di dalam doa dan kesungguhan hidupmu dengan setia kepada dia. Terbukti Salomo yang penuh dengan hikmat, tidak ada seorang raja pun yang menandingi Salomo. Sehingga semasa Salomo hidup, ada begitu banyak orang datang. Termasuk Ratu Seba dari negeri yang jauh, dia datang kepada Salomo hanya ingin mendengar hikmat daripada Salomo. Bapak Ibu, kemudian selain Salomo, hikmat itu juga diberikan kepada Abraham sebagai bapaknya orang yang percaya. Ya, kepada Abraham. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia
yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Ibu lihat, Abraham berpikir, ya, Abraham berpikir lewat banyak kejadian di mana Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Artinya selalu menggenapi janji-janjinya kepada Abraham. Maka ketika Tuhan berkata, keturunanmu yang banyaknya seperti bintang di langit, itu dari Ishak. Nah sekarang Tuhan minta Ishak itulah yang dikorbankan. Maka Abraham berpikir, jika keturunanku yang banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir yang ada di pantai, maka walaupun Ishak aku persembahkan kepada Tuhan, aku nanti akan tetap pulang bersama Ishak yang masih hidup. Ini hikmat. Oleh karena itu, saudara, tetaplah Anda berdoa, sebab doa itu bermanfaat sekali. Sampai-sampai Yesus Kristus Tuhan pun menyarankan saudara dan saya untuk tetap berdoa. Penutup, Matius pasal 26 ayat 41. Sabda dari Kristus, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, sabda daripada Tuhan Yesus Kristus, dia minta saudara dan saya tetap berdoa. Agar supaya apa? Kita tidak jatuh dalam pencobaan. Pada saat kita berdoa, Tuhan akan memberikan pagar. Mengingatkan kepada kita, agar kita boleh tetap berjalan di jalannya yang benar. Sebab apa? Sebab manusia itu terdiri daripada daging. Roh memang penurut, tetapi daging ini lemah. Dan ketika kita berdoa, maka kita akan diberi kekuatan untuk tidak mudah jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus sudah memberkati saudara bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus juga sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.